Untuk kamu cewek yang selalu bilang dan enak banget ngomongnya, aduh aku mah capek banget, pergi pagi, pulang sore, bahkan malam, belum macet, belum panas, debu, belum lagi diomelin sama bos. Dan kamu dengan gampangnya ngomong, aduh pengen cepet-cepet dinikahin deh, biar bisa dinafkahi, biar gak capek-capek kerja nanti, karena kan ada suami yang ngasih duit. Terkadang kalau ada teman-teman aku ya yang seusia aku atau ya cewek-cewek lah yang ngomongnya tuh begitu mulu, aku tuh pengen ngakak tau gak? Kenapa? Mendingan kita langsung bahas aja deh, kenapa kita sebagai cewek itu penting banget punya kemandirian secara finansial. Kita nih sebagai cewek, kalau punya penghasilan sendiri atas kerja keras kita sendiri, itu kita punya kepuasan tersendiri dan juga nggak gampang diremehin sama orang lain, bahkan pasangan kita di masa depan nanti. Hai, aku Mel, aku yakin kalian semua yang nonton nih, apalagi yang ciwi-ciwi, setuju banget dengan perkataanku, cewek harus punya penghasilan sendiri. Bukan karena kita gila uang, bukan, tapi dengan kita punya penghasilan sendiri sampai punya kemandirian secara finansial, ini tuh bener-bener bikin hidup nyaman, aman, dan tenang. Kamu jadi tidak bergantung pada orang lain atau merasa tidak berdaya dalam situasi finansial. Dan kamu juga jadi ngerasain, wah enak banget ya ternyata bisa mengelola keuangan kamu sendiri dan juga kamu jadi nggak bergantung sama orang lain. Kamu bisa memilih bagaimana kamu ingin menghabiskan uang kamu, menyimpannya, atau menginvestasikannya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup kamu. Langsung saja mari kita bahas kenapa sih cewek-cewek harus punya penghasilan sendiri sampai punya kemandirian secara finansial. Let's move. Yang pertama, kebebasan dalam pengambilan keputusan. Nah, ketika kamu punya penghasilan untuk diri kamu sendiri, ya kerja keras untuk menghasilkan uang untuk diri kamu sendiri, bahkan bisa memberi kepada keluarga atau kepada saudara, wah, kamu punya kebebasan dalam pengambilan keputusan. Kamu bisa beli apapun sesuai dengan keinginan kamu, tanpa kita harus mengikuti keinginan orang lain. Misalnya, dulu nih, kamu punya adik, ya kan? Kamu pengen boneka teddy bear, sedangkan adik kamu pengen beli boneka kelinci. Ya kamu sebagai kakak apa? Ngalah ujung-ujungnya. Dan kalau orang tua kamu bisanya cuma beli satu boneka, dan kamu juga belum punya uang pada saat itu, rasanya gimana? Nggak enak banget kan? Kita harus menuruti permintaan atau menuruti keinginan orang lain. Keinginan kita terpendam gitu saja. Nah, ketika kamu punya uang sendiri, kamu bebas untuk membeli hal apapun. Dari makanan yang enak, yang mungkin seminggu sekali kamu spend untuk makanan enak, kamu beli baju sesuai dengan keinginan kamu, atau bahkan kamu bisa jalan-jalan sesuai dengan yang kamu mau. Tapi tentu sesuai budget. Mungkin ada orang-orang yang bilang, bahkan keluarga kamu sendiri nih, elah kamu mah teh sombong banget, beli makanan juga mahal-mahal, udah makan di rumah aja. Kamu mah beli baju mah gak usah mahal-mahal, udah yang gocap aja ya, yang 50.000 maksudnya, itu juga bisa kepake kok, udahlah jangan kebanyakan gengsi. Hey, mungkin yang kamu bilang, aku tuh hura-hura, ya kan, kamu tuh dibilang hura-hura atau cuma belanja soal gengsi atau lain sebagainya, jangan didengerin. Oke, kamu tahu kondisi keuangan kamu sendiri, makanya dari awal aku bilang, kamu punya penghasilan sendiri, bahkan kamu bisa untuk mengelola keuangan kamu sendiri. Oke, tanpa perlu, ya udah sih, aku juga butuh yang namanya reward. Kamu udah bekerja keras, meeting sana, meeting sini, kerja keras sampai macet-macetan, sampai pulang malam lembur terus, diomelin atasan. Apakah orang lain tahu? Kan nggak tahu. Bahkan keluarga kita sendiri juga nggak tahu apa yang kita alami di dunia kerja. Oke, nggak apa-apa sih menurut aku, kamu beli makanan yang enak seminggu sekali atau 2 minggu sekali boleh lah, ya kan? Beli baju yang satu setelan 200.000 walaupun ya memang masih kemahalan sih ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa kalau cuman buat lebaran atau Imlek, Natalan, it's okay. Atau memang kamu punya budget yang bisa untuk beli setiap bulan, beli. Oke, kamu tahu lah, kamu juga pinter. Aku yakin kamu juga pinter karena kamu tahu mengelola keuangan seperti apa. Jadi terserah orang lain mau ngomong seperti apa, bahkan orang tua kita ngomongnya seperti itu, buat budgetin diri kamu sendiri. Kalau memang mencukupi keuangan kamu, beli. Jangan dipendam. Kenapa? Aku pun mengalaminya. Aku dulu sering memendam apa yang aku ingin beli karena memang keuangan dari keluarga yang tidak mencukupi. Tapi setelah aku bekerja, ya aku bisa membeli apapun.
Ya tapi sesuaikan dengan budget, jangan terlalu bodoh juga nih dalam mengelola keuangan. Nah setelah kamu bisa membeli apapun tanpa izin yang bener-bener yang izin banget ya, mungkin izin boleh lah kalau misalnya beli HP yang mahal banget gitu ya. Bukan izin sih, lebih kayak ya udahlah bilang ke orang tua aku mau beli ini karena memang HP-nya pada saat itu sudah rusak atau tidak mendukung untuk buat jadi ya sekarang tuh konten kreator gitu kan. Jadi nggak apa-apa beli aja, tetapi kita ya izin atau ngomong lah sedikit sama orang tua, tapi yang bisa menentukan adalah kamu. Makanya ketika kamu bisa mengontrol keuangan kamu bisa bebas dalam menentukan karir dan tujuan ke depannya. Ya, aku cerita sedikit mungkin ya. Aku tuh ya mungkin sekarang gap kuliah karena aku seharusnya kuliah di tahun sebelumnya, tapi sekarang baru kuliah. Mungkin teman-teman aku udah lulus, sekarang aku baru masuk. Karena memang faktor ekonomi dan apa? Orang tua tidak mensupport 100%. Ya, bukan tidak mensupport sama sekali, tapi tidak mensupport 100% karena mereka pemikirannya masih ya zaman dulu. Anak cewek ngapain sih pendidikannya tinggi-tinggi? Ya, nanti juga kerjanya apa di dapur? Aku membantah pemikiran seperti itu. Aku menabung sendiri, aku punya uang sendiri atas penghasilan aku sendiri. Aku daftar di universitas, aku nggak izin dulu loh. Mungkin kamu jangan ikutin dari cara aku ya, tapi memang caraku seperti ini, gitu ya. Aku mendingan daftar dulu, terserah ya. Aku udah analisis, oh ternyata kampus ini bagus, kampus ini tuh kayak gini-gini, gitu kan. Oke, daftar. Setelah daftar, apa yang aku lakukan? Aku bilang ke orang tua, "Ma, Pa, aku udah daftar di universitas ini." Ya mereka nggak akan banyak ngomong. Kenapa? Karena aku tidak meminta bahwa, "Ma, Pa, kuliah mana yang bagus?" Karena orang tua juga belum mengerti. Dan kalau orang tua taunya apa? Udahlah yang bayarannya murah. Ya tapi kalau bayarannya murah, kualitasnya rendah, aku sih tidak mau gitu. Kalau aku sih aku tidak mau. Jadi oke lah, cukup gitu kan. Cukup dan gak yang terlalu jelek dan gak yang terlalu paling bagus ya. Setidaknya standar aja lah gitu. Yang kenapa? Karena ya pikir orang tuh, aduh mahal, kamu mah jangan di sini gitu. Nanti aku yang pusing milihnya. Bukannya aku yang cepat-cepat milih universitas, malah aku jadi kemakan banyak omongan dari orang tua bahkan orang sekitar aku. Jadi mendingan kalau kamu punya kontrol dalam keuangan pribadi kamu, mendingan kamu sesuaikan dengan apa yang kamu analisis. Misalnya kamu mau buat bisnis, analisis sendiri, sehingga kamu jadi nggak keterbatasan secara finansial sampai ujung-ujungnya kita minta bantuan kepada orang lain. So, kejar impian kamu, yuk kita cewek-cewek bisa lah. Makanya dari sekarang apa? Kita harus nabung, investasi untuk meningkatkan karir kita dan meningkatkan pendidikan kita. Jangan terlalu banyak dipikirin kayak, kamu mah uang sekolahnya mahal gitu. Sehingga kamu jadi kepikiran, sehingga kamu ujung-ujungnya apa? Nggak kuliah. Karena bingung mau pilih yang mana. Karena bingung, oh iya, nanti kalau aku nikah, ya ujung-ujungnya di dapur gitu. Kalau kamu berpikiran seperti itu, kamu ketinggalan zaman cuy. Ya, kita cewek-cewek harus punya pendidikan. Oke? Anak kita nantinya harus pinter loh. Nah, anak bisa pinter dari mana dulu? Dari ibunya. Oke? Jadi kamu jangan terlalu banyak berpikiran, aduh iya orang tua gini. Udah kerja, cari penghasilan, kamu daftar, sudah baru bilang. Karena orang tua ngomong apa lagi? Nggak ada hal yang bisa ingin dia katakan lagi. Karena ya kita pengen kuliah, justru kita kan mau membanggakan mereka dengan cara kita kuliah. Karena memang kebanyakan orang tua masih belum mengerti bahwa dampak yang besar dari kita berpendidikan. Oke, dan jangan terlalu dengerin kata-kata orang yang gak ada impactnya dalam hidup kamu. Tujuan kamu harus tercapai tanpa harus mendengar dari omongan-omongan orang lain yang gak ada dampaknya di kehidupan kamu. Yang kedua, tidak bergantung. Ketika sebelumnya kamu bergantung soal keuangan mungkin dari sekolah atau ya lagi ngerantau gitu ya, dulunya tadi bergantung secara finansial dari keluarga, dari seorang kakak mungkin, dari paman, bibi, kakek, nenek atau siapapun itu, kamu masih bergantung sebelumnya. Nah sekarang ketika kamu punya penghasilan sendiri, kamu punya kemandirian secara finansial, kamu tidak lagi bergantung pada mereka. Dan ini, wah rasanya lebih enjoy, lebih bahagia, lebih tenang. Dengan punya kemandirian secara finansial, batin kamu dan rasa ini itu merdeka banget. Kamu gak jadi bergantung sama orang lain atau bahkan rentan terhadap perasaan, aduh duitnya nanti cukup gak ya untuk pendidikan aku, uang jajan belum dikasih lagi minggu ini,
aduh gitu, kamu nggak lagi merasakan hal-hal seperti itu, merasakan yang nggak enak banget gak sih di dalam sini nih, nggak enak banget ketika kita, aduh belum bayar SPP lagi, aduh aku harus baik-baikin paman dulu deh supaya aku bisa dibayar SPP-nya gitu ya. Kamu nggak lagi merasakan hal seperti itu guys. Ketika kamu bisa punya penghasilan sendiri, kamu bisa berdiri dengan tegap dan percaya diri. Ketika ya sudah ada bayar SPP, ya udah bayarlah. Orang punya penghasilan sendiri. Oh bayar kuliah segitu. Oh ya sudahlah. Mungkin belum berikutnya tapi aku irit-irit ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kuliahku masih tetap berjalan dan aku bisa mencapai impian yang aku inginkan. Nah sekarang kita omongin ya. Walaupun mungkin ya dulu kamu mungkin ya pernah merasakan kamu bergantung tentang keuangan sama orang lain ya, bahkan keluarga sendiri atau saudara sendiri, kamu merasa mudah untuk dipandang sebelah mata, diremehkan dan tidak dihargai. Pernahkah kalian merasa seperti itu? Ya mungkin pernah. Nah mungkin sekarang ketika kamu punya penghasilan sendiri, kamu nggak lagi ngerasain hal seperti itu. Hal-hal yang nggak enak banget nih di sini gitu ya. Kamu nggak akan lagi ngerasain hal seperti itu. Nah dengan kamu punya penghasilan sendiri, kamu dapat mengurangi resiko penyalahgunaan atau pengendalian diri kamu yang kurang sehat terhadap orang lain. Kamu nggak lagi merasa terjebak dalam hubungan yang mungkin membatasi kebebasan kamu secara finansial. Kamu bisa menentukan sendiri bagaimana mengelola keuangan kamu dengan baik dan bisa untuk mengambil keputusan mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Bayangin deh ketika kamu punya keuangan sendiri, kamu bisa merasa pede, merasa percaya diri dalam situasi apapun. Misalnya kumpul keluarga besar atau kamu reuni sekolah ya kan, dari SMP atau SMK kan biasanya kayak gini ya. Wah, kamu kerja di mana sekarang? Gajimu berapa? Jabatan apa kamu? Gitu kan. Wah, banyak banget pertanyaan seperti itu. Pernahkah kamu ditanya seperti itu sama teman sendiri? Kalau iya, mungkin sekarang kamu bisa menjawab, oh aku kerja di perusahaan misalnya apa, gitu kan. Aku kerja ya cukup lah untuk kebutuhan sendiri gitu ya. Jangan kasih tahu gaji kamu berapa kepada orang lain. Oke, itu bisa merugikan kamu dan juga mungkin bisa merugikan pihak lain. Ya, jadi jangan terlalu gampang banget dihasut nih sama orang. Wih, aku mah supervisor di perusahaan Y gitu kan. Wah, berarti gaji kamu segini. Cukup lah. Cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan juga keluarga. Cukupi, bersyukur gitu kan. Bilang aja kayak gitu. Karena kebanyakan orang-orang tuh kepo. Orang-orang tuh kepo ketika kita punya penghasilan sendiri, mereka tuh keponya bukan main. Ketika kamu mulai merasa pede nih secara finansial, ya walaupun tabungan juga nggak banyak, investasi juga nggak banyak, tetapi kamu merasa pede karena ya sudah, aku nggak bergantung sama orang tua lagi, ya keren banget. Kamu nggak bergantung sama saudara lagi, keren banget. Kamu hanya bergantung pada kemampuan diri kamu sendiri untuk menghasilkan uang, untuk kamu menciptakan kemandirian secara finansial, bahkan kamu bisa memberi kepada keluarga atau saudara-saudara kamu. Ya, kamu merasa yakin bahwa aku bisa untuk mengejar impian dan tujuan aku. Aku punya keyakinan bahwa suatu saat aku pasti bisa. Misalnya yang tadi itu, yang sebelumnya aku tuh memang sekolah pas SMK masih dibiayain sama orang tua, sekarang kuliah tuh ya sendiri. Gitu. Jadi kamu bisa mengejar impian kamu sendiri, kamu bisa mulai bisnis sendiri atau mengejar passion kamu tanpa takut kehilangan stabilitas finansial. Ketika kamu punya kepercayaan diri dalam mengelola keuangan, kamu juga punya kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan lainnya yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Ketika kamu punya kemandirian secara finansial, kamu jadi lebih siap dan kamu nggak takut tentang masalah-masalah yang akan datang. Yang keempat, tidak mudah ditumbangkan. Aku masih banyak banget nih ya ngedenger dari kasus-kasus rumah tangga kita sebagai cewek itu ada yang istilahnya KDRT ya, KDRT, dan kamu nggak bisa untuk terlepas dari zona seperti itu. Kayak udahlah, aku lebam-lebam nggak apa-apa deh sama suami karena aku juga kalau tanpa dia aku bisa apa. Wah, sebenarnya kenapa sih kamu berpikiran seperti itu? Oke, misalnya kamu memang tidak punya kemampuan untuk mencari uang gitu kan. Tapi ya, apakah kamu masih mau berada di zona seperti itu? Kamu digini-giniin terus sama suami karena kamu nggak bisa melepas dari zona seperti itu karena kamu nggak punya penghasilan sendiri. Ayolah, bisa.
Bisa. Jujur aku kalau denger-dengar hal seperti itu, ketika kamu, ya kita sebagai cewek-cewek ya, kena kasus KDRT, merasa direndahin sama suami, bahkan dari keluarga suami gitu ya. Aku sedih banget dan merasa, kok begini banget sih jadi cewek? Kok susah banget gitu. Apalagi yang dulu-dulunya orang tua kita bahkan berpikiran, ya memang cewek tuh nggak harus punya pendidikan lebih tinggi lah dari suami gitu. Hah? Hey, ini udah tahun 2024. Kita sebagai cewek punya dan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu udah zaman dulu banget gak sih? Ya, udahlah jangan tuh dengerin. Ketika kamu punya penghasilan sendiri dan sampai punya kemandirian secara finansial, kamu bisa mengejar impian kamu dan bahkan kamu nggak takut untuk melawan hal-hal seperti itu. Ya karena kamu punya penghasilan sendiri. Nggak usah muluk-muluk lah cari kerja. Aku mah gengsi banget kerja di pasar. Aku mah gengsi banget jadi driver online. Hey, aku banyak loh ngeliat para cewek-cewek itu ada yang ojek online, itu ada yang sampai manggul-manggul yang berat banget tuh ya di pasar-pasar. Kamu jangan gengsi, kamu lakuin dulu, kamu jualan podcast ke, kamu jualan di jalanan ke, kamu misalnya kayak ya kamu misalnya kalau memang tidak punya pendidikan yang layak untuk mencukupi dari kerjaan kantoran yang kayak misalnya sekarang tuh minimal SMK lah, SMA lah gitu ya kan. Kamu mungkin di bawah itu, ya kamu cari kerja yang lain, banyak banget itu pekerjaan yang halal. Ya, jadi kamu jangan gengsi dulu yang pertama. Ketika kamu mencari kerja secara gengsi, maka habislah. Sudah, kamu tetap di zona seperti itu sama suami kamu yang kamu gampang banget direndahin dan gampang banget untuk dibuang seperti itu. Kamu cewek harus punya harga diri. Dan oke lah ya udah, aku mau kerja gitu. Tapi kamu kerjanya nyarinya yang instan. Yang instan maksudnya apa? Kamu bisa untuk mengasih kehormatan kamu sendiri untuk pria lain yang sanggup untuk membayar kamu. Hey, cari kerja itu banyak yang halal. Cari yang halal. Jangan kayak udahlah nggak apa-apa lah. Aku mah nggak bisa apa-apa, aku mah gengsi banget nih disuruh teman kerja di pabrik ini, pabrik ono, gudang ini, gudang itu, atau apalah itu. Aku nggak mau lah, capek banget gitu kan. Udahlah begini mah kerja gampang. Ya gampang, tapi nanti tahu rasa sendiri, kamu yang menyesal. Ya aku harap kamu jangan seperti itu. Jangan mau kekayaan instan. Kamu melepaskan kehormatan diri kamu sendiri sebagai perempuan. Oke, aku ngelihatnya kalau kayak gitu akunya yang malu. Bukan kamu yang malu, oke kamu tuh gak malu. Tapi sesama kita nih, sesama cewek, ya kita yang malu juga. Jadi ngerti gak perasaan seperti itu? Ya, udahlah, aku mah gak malu, gak apa-apa untuk keuangan ya kan. Nanti aku gak makan lagi. Itu kata-kata pengecut sebenarnya. Itu kata-kata yang orang cepet nyerah seperti itu. Banyak loh orang-orang di luar sana yang masih bekerja keras untuk keluarganya secara halal. Oke, kamu gak malu, tapi kita sesama cewek yang malu, lo gak? Kayak misalnya ya teman aku pernah bilang kayak waktu itu di jalanan ya, di lorong nggak ngerti ya, kayak di jalan sepi gitu ya, di bawah-bawah pohon banyak cewek-cewek yang sudah berdandan siap untuk gitu, ngerti ya? Kita tuh sebagai cewek kayak yalah, kita ini sebagai cewek ya mau kerja dimanapun panas-panasan, ngebul-ngebulan, macet, pusing, stres gitu kan. Dan ketika pulang kerja ngeliat orang seperti itu kayak ya ampun gitu, kita sebagai cewek aja mati-matian kerja loh. Kamu gak malu seperti itu? Aku yang malu. Kita semua ya cewek yang malu. Ya, jadi pada intinya ketika kamu sudah mencari kerjaan yang halal, walaupun udah gak usah mikirin gengsi ya, kerja aja setidaknya bisa untuk memenuhi kebutuhan kamu sendiri, bahkan bisa untuk memberi uang kepada keluarga atau saudara, itu udah lebih dari cukup. Ya fokus aja sama kerja yang sekarang. Nggak apa-apa dipandang sebelah mata, yang penting halal, yang penting nggak ngerendahin orang lain, yang penting nggak bergantung sama orang lain. Dan kamu punya backingan, kamu punya power, sehingga kamu nggak mudah diremehkan nanti mungkin sama suami, bahkan keluarga dari suami kamu yang kebanyakan ya aku sering dengernya, aduh mertua cerewet banget nih segala macam gitu kan. Kalau kamu punya keuangan sendiri, kamu bisa kerja sendiri, kamu punya backingan yang luar biasa. Backingan apa? Backingan uang. Backingan uang. Oke, memang uang bukan segalanya, tapi apa? Segalanya butuh uang. Jadi itu aja 4 inti sebenarnya manfaat dari kamu punya kemandirian secara finansial. Kamu bisa menghasilkan uang secara diri kamu sendiri, kerja keras kamu sendiri. Itu 4 aja lah, mungkin banyak yang ya mungkin ada beberapa dari kelebihan-kelebihan seperti itu, tapi menurutku 4
4 aja ini udah cukup ya. Aku lebih suka singkat, padat, dan jelas ya. Uang, uang, uang ya. Bukan karena kita gila uang nih. Aku ingatkan sekali lagi, tapi kita sebagai cewek, kita harus punya harga diri dan kita harus punya backingan. Backingan apa? Duit, betul. Ya, kerja keraslah cantik. Kalau misalnya kamu sekarang diselingkuhin sama cowok kamu, atau kamu sedang merasa ya aku lagi di zona KDRT, atau pernah sebelumnya merasakan seperti itu, kerja keraslah. Ya, aku tahu kamu bisa. Aku tahu para cewek-cewek itu kuat. Kita itu terlahir multitasking. Kita terlahir, kita bisa mengerjakan semuanya. Apalagi termasuk cari uang. Sebenarnya itu mudah kan? Cari aja pekerjaan yang bisa kamu tekuni sekarang. Nggak harus kerja kantoran, nggak harus kerja yang wow gitu kan. Sesuaikan dengan kemampuan kamu. Apalagi kalau bisa kamu punya basic-basic kayak menjahit, membuat kue, atau membuat kerajinan tangan. Itu keren banget loh. Itu keren banget, kamu punya kreativitas tinggi. Jadi aku nggak mau denger lagi nih ketika ada cewek-cewek atau seumuran aku bilang, aduh capek banget nih kerja, pusing, diomelin atasan, macet, ya kan, macet berjam-jam, nahan lapar karena meeting, atau nahan lapar karena ada customer gitu kan. Ya, kerja keras memang seperti itu bukan? Nggak ada yang enak kan? Nggak ada yang enak loh. Oke, jadi mendingan kamu kerja keras sendiri, dan aku nggak mau lagi denger udahlah pengen dinikahin cepet biar ada yang nafkahi. Adakah pernah yang bilang menjamin bahwa ya 70% setidaknya ketika kamu menikah kamu akan bahagia dan kamu nggak usah kerja jadinya? Ada yang bilang kayak gitu? Kalau ada yang menjamin 70% setelah menikah kita bahagia, aku nikah besok. Jujur, nggak ada yang menjamin setidaknya 70% setelah kita menikah kita bisa bahagia. Nggak ada. Bahkan di kantor-kantorku yang dulu ngelihat banget cewek-cewek itu kerja yang sampai malam-malam. Bahkan dalam situasi apa? Dalam situasi dia hamil dan rumahnya tuh jauh loh, di Tangerang sana. Ya, dia kerja di sini dekat rumah aku, mungkin 10 menitan ya dari rumah. Rumah kesini kesana itu kayaknya kata dia tuh sejaman. Bayangin, situasi lagi hamil, kerjaan menekan dia, bos menekan dia, dan dia harus pulang pergi. Macet belum capek, iya, pusing, wah udah parah banget. Dan dia harus pulang ke rumahnya dalam situasi dia lagi hamil, dan banyak banget seperti itu. Kayak kita tuh, wah, cewek hamil pas kerja tuh udah biasa banget. Nah, itu faktanya. Itu fakta ya, emang terkadang tuh orang-orang tuh emang perlu gamparan fakta. Ketika kamu punya keluarga, nggak semena-mena suami bisa menjamin 100% kita di rumah aja lah, kita ngurusin rumah aja lah. Mungkin ada yang bisa, tapi kalau nggak bisa, bagaimana? Kita nggak bisa menerka-nerka masa depan. Mungkin saja, mohon maaf gitu ya, suami kamu selingkuh, suami kamu kena PHK, suami kamu tiba-tiba nggak ada yang disenengin sampai jatuh sakit atau segala macamnya. Kita nggak tahu masa depan seperti apa. Oke, jadi sekarang kebanyakan cewek tuh pada kerja dalam situasi apa? Dalam situasi hamil. Makanya keren banget. Cewek tuh keren banget. Ya, jadi tidak ada yang menjamin bahkan 70% setelah kamu menikah, kamu nggak usah kerja lagi. Itu bullshit. Ya, nggak ada yang mudah di dunia ini. Nggak ada yang mudah setelah kehidupan keluarga. Makanya kan ada yang bilang, menikah itu pembelajaran seumur hidup. Kamu bisa lihat dari grafik atau angka statistik. Perceraian itu lebih sering karena apa? Mungkin karena lebih sering KDRT, atau bahkan karena ekonomi. Nggak ada yang menjamin. Bahkan kamu udah pacaran bertahun-tahun, udah mengenal sifat dia, karakter dia, kepribadian dia, sudah dekat sama keluarganya, udah kayak ya udahlah gitu kan. Pas nikah cuma setahun 2 tahun habis itu cerai. Nggak ada yang menjamin. Nggak ada yang menjamin kan? Ya, jangan sampai aku tampar fakta beberapa kali. Gitu ya. Bahkan ini deh dari kalangan artis lah yang bisa kita lihat dengan mudahnya dari internet. Misalnya siapa, nggak tahu lah, aku nggak mau nyebutin juga karena aku juga kurang tahu artis-artis seperti apa. Tapi yang aku sering dengar kayak misalnya ceweknya udah kaya, cowoknya kaya, ceweknya cantik, cowoknya ganteng, punya kehidupan kayaknya udah enak banget nih menjalin hubungan keluarga. Tapi nyatanya apa? Kandas. Yang tersisa apa? Ya udah, kamu ujung-ujungnya kerja lagi loh untuk memenuhi kebutuhan kamu sendiri.
Nggak ada yang menjamin dalam sebuah keluarga, cuy. Nggak ada yang menjamin. Ya, makanya kamu punya keuangan sendiri. Jadilah diri kamu sendiri itu akar pohon. Jadilah diri kamu tuh pohon. Ya, aku selalu menggambarkan diri kita tuh pohon. Pohon, kamu harus punya akar yang kuat banget. Pohon yang punya akar sampai dalam banget ke tanah dan melebar gitu ya, lebar luas akarnya. Kenapa? Kamu nggak bisa ditumbangkan sama siapapun. Mau angin sekencang apa, oke lah dahan-dahannya patah. Tapi ketika kamu punya akar yang kuat sampai dalam ke tanah, itu ketika dahannya jatuh atau buahnya jatuh-jatuh akan tumbuh lagi. Nggak akan mudah ditumbangkan oleh angin yang sekencang apapun. Maksudnya apa? Ya kamu bisalah filosofi sendiri. Ya, dengan kamu punya keuangan sendiri, kamu punya kemandirian secara finansial sehingga menjadi pohon yang benar-benar punya akar yang kuat. Remember girls, having our own financial power is not just about money. It's about taking control of our life. Ya, bukan berarti aku ngomong seperti ini tuh kita udahlah nggak usah cinta-cintaan, nggak usah romantis, makin duit. Enggak gitu juga sih sebenarnya. Kamu salah paham kalau seperti itu. Aku bukan bilang kayak udahlah kita mah nggak usah cowok, nggak butuh cowok gitu kan. Enggak juga. Hey, kita memang perlu ya namanya punya pasangan gitu, apalagi kita cewek perlu namanya perlindungan, tapi kamu juga harus punya backingan, duit. Oke, backingan duit sehingga kamu nggak mudah diremehkan, kamu punya kekuasaan, kamu punya kebebasan dalam mengambil keputusan dalam hidup kamu untuk menjalani kehidupan kamu yang lebih baik di masa depan. Jadi jangan ragu untuk mengejar impian kamu, pendidikan kamu, karir kamu. Buktikan ketika kamu punya penghasilan sendiri, kamu bisa mengambil keputusan dan ya, kamu bisa mengejar karir kamu sendiri. Bersama-sama kita bangun generasi cewek yang kuat, independen, tak tergoyahkan, dan tentunya kita punya attitude. Ya, jangan cuma pintar nyari duit tapi attitude-nya nggak ada. Oke, dan ingat, kita punya hak untuk apa? Untuk bahagia, untuk sukses, dan hidup terbebas dari hal-hal yang bisa membuat kita tuh jadi nggak nyaman. Atau bahkan bisa merugikan diri kita sendiri. Ya, itu aja yang aku ingin bahas. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih ketika kamu sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan komen kalau kalian setuju untuk pendapatku tentang ini. Komen aja setuju gitu ya kan. Dan jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye.